Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Gita Irwanti. Kali ini aku akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, sebelum kita mengetahui sejarah perkembangan teknologi komunikasi, kita harus terlebih dahulu mengerti tentang teknologi komunikasi. Apa sih teknologi komunikasi itu? Nah, teknologi komunikasi ini merupakan suatu hal yang mengacu pada semua alat yang bisa digunakan untuk mendukung prosesnya komunikasi seperti mengirim, menyampaikan, menerima, memproses, dan mengedit, serta mengolah dan memanipulasi informasi. Sejarah teknologi komunikasi sejalan dengan peradaban manusia. Dengan kata lain, saat kita menceritakan perkembangan teknologi komunikasi, berarti kita juga bercerita tentang sejarah peradaban manusia. Begitupun sebaliknya, manusia yang mempunyai teknologi akan menciptakan peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi dimulai pada masa prasejarah. Nah, pada masa ini manusia telah menggunakan dan mengembangkan berbagai bentuk komunikasi dan informasi. Nah, yang pertama, manusia mencoba menggunakan teknologi komunikasi berupa gambar yang menceritakan pengalaman kegiatan berburu pada dinding-dinding gua. Nah, yang kedua, menggunakan isyarat berupa bunyi untuk berkomunikasi dengan sesama dengan menggunakan genderang, trompet, api, dan asap untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Selanjutnya ada masa sejarah. Penemuan kertas oleh bangsa Cina menjadi tanda perkembangan bahasa tulis dan cikal bakal kertas pada saat ini. Nah, pada masa ini kertas terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Dengan ditemukannya kertas, muncullah teknologi percetakan dengan menggunakan balok kayu yang dilumuri tinta dan dicapkan pada kertas. Selanjutnya ada masa modern. Nah, beberapa teknologi komunikasi yang digunakan pada masa modern dari 1455 hingga 1990 dimulai dari mesin cetak hingga internet. Nah, kita ke bahasan selanjutnya yaitu tahapan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, di sini Alvin Toffler pada tahun 80-an pernah menulis The Third Wave. Ia membagi perkembangan peradaban manusia dengan teknologinya menjadi 3 bagian. Nah, gelombang pertama muncul pada 8.000 hingga 7.000 tahun sebelum Masehi. Nah, fase ini di mana ada perubahan cara hidup manusia dengan bercocok tanam. Gelombang ini juga disebut fase di mana manusia menggantungkan kehidupannya dari hasil panen. Nah, jika dilihat dari proses komunikasinya, pengiriman pesan dilakukan dengan komunikasi interpersonal atau secara tatap muka. Tentu saja komunikasi yang dilakukan masih secara lisan dan belum memakai bantuan teknologi dari media lain. Kemudian gelombang kedua pada tahun 1700 hingga 1970. Nah, ditandai dengan ciri utama munculnya revolusi industri. Gelombang kedua ini bisa dikatakan sebagai era manusia ekonomis yang rakus. Nah, dari era inilah muncul gelombang imperialisme dari kolonialisme untuk mencari kejayaan, agama, dan penyebaran agama atau yang biasa disebut dengan 3G atau Glory, Gold, dan God. Sementara itu, gelombang ketiga pada tahun 1979 hingga tahun 2000, gelombang ketiga inilah yang menandai munculnya masyarakat informasi. Nah, bahkan sekarang perangkat-perangkat teknologi komunikasi semakin canggih, dimulai dari penemuan satelit, PC, handphone, internet, dan perpaduan perangkat tersebut. Nah, perpaduan perangkat itulah kemudian memunculkan berbagai macam perubahan pada proses pengiriman informasi dan peradaban masyarakat. Yang terakhir bahasan kita yaitu teknologi komunikasi gelombang ketiga. Maksud gelombang ketiga ini yaitu era media cetak,
elektronik, dan digital. Yang pertama, kita membahas era media cetak. Nah, penemuan era media cetak dianggap sebagai penyempurnaan yang paling besar dan perkembangan teknologi komunikasi. Kenapa disebut penyempurnaan paling besar dan perkembangan teknologi komunikasi? Karena saat belum ditemukannya mesin cetak, tepatnya sebelum abad ke-15, orang-orang Eropa biasa memproduksi buku dengan menyiapkan manuskrip atau berupa salinan yang dicetak dengan menggunakan tangan. Selanjutnya kita ke era elektronik. Nah, era elektronik ini ditandai dengannya penemuan telegraf. Telegraf yang ditemukan oleh Samuel Finley Breese Morse atau yang biasa disebut dengan Morse, itu telah mengubah proses pengiriman pesan dari cetak ke elektronik yang jauh lebih cepat. Perkembangan selanjutnya, orang-orang di seluruh dunia kemudian ikut mengembangkan telegraf tersebut. Berlanjut muncul media elektronik seperti telepon kabel, film, rekaman audio, radio, televisi, televisi kabel, dan televisi satelit. Nah, yang terakhir itu ada era digital. Nah, era digital ini merupakan transisi dalam mode pengiriman pesan yang menggunakan alat bantu. Meskipun sudah berubah ke era digital, namun isinya dalam beberapa kasus nggak banyak perubahan. Dengan media lain seperti media sosial, isi digital ini menjadi berita sejarah perkembangan komputer dan internet. Di masa era digital, terdapat komputer. Nah, pada tahun 1971, Intel telah memperkenalkan prosesor kecil atau mikroprosesor. Nah, kemudian ia juga mengenalkan perangkat komputer untuk individu. Selanjutnya ada penetrasi dan penggunaan. Nah, selama dekade pertama abad ke-21, internet menjadi alasan utama konsumen membeli komputer baru. Nah, kenapa? Karena modem kabel dan digital subscriber lines atau DSL, saluran telepon meningkat di kalangan pengguna rumah sebagai sarana untuk menghubungkannya ke internet. Nah, itu disebabkan karena lebih separuh rumah tangga Amerika mengakses internet dan koneksinya atau koneksi broadband juga semakin tinggi. Selanjutnya ada internet. Nah, sejarah singkat internet ini dimulai pada tahun 1960 dengan nama ARPANET. Nah, ARPANET ini adalah proyek jaringan Advanced Research Project Agency atau ARPA. Nah, di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek itu bertujuan untuk kepentingan militer dan peneliti agar terhubung di beberapa saluran yang menghubungkan komputer. Nah, kemudian jaringan itu digunakan untuk berbagi data dan sistem tetap berjalan yang tidak bisa dilakukan pada komunikasi tradisional. Yang terakhir ada perpaduan. Nah, media yang lebih tua, baik cetak maupun jenis elektronik, telah melalui transisi dari bentuk aslinya menjadi media digital. Banyak media yang awal munculnya dalam bentuk digital telah menikmati pertumbuhan eksplosif selama era digital. Nah, 1 abad yang lalu, radio dan rekaman bergabung dalam alat yang sama, tak terkecuali dengan media-media sekarang ini. Oke, mungkin itu saja materi tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.